Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangsuwung, yang saya hormati Ibu Guru SDN 2 Karangsuwung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada acara diseminasi atau penyebaran pemahaman aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Marilah kita limpahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita sekalian selaku umatnya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan seminar atau diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu guru semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kemudian disclaimer dulu ya, ibu bapak bapaknya belum ada. Disclaimer dulu bahwa saya semata-mata di sini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud memberitahu artinya ibu-ibu semua itu sudah memiliki pengalaman dan ilmu yang luar biasa yang jauh lebih tinggi di atas saya. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui. Semata-mata di sini saya hanya menjalankan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Baik, kita mulai saja ya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Nina Wahyuningsih dari SDN 2 Karangsuwung, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Next step. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Rencana kegiatannya: 1 pembukaan, 2 ice breaking, 3 presentasi konsep, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Untuk pembukaan bersama-sama, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Acara kedua yaitu ice breaking. Kita akan bernyanyi dulu supaya semangat ya Ibu. Nyanyinya lagu Profil Pelajar Pancasila. Pasti semuanya sudah hafal, sudah bisa. Kita nyanyi dulu sama-sama dengan semangat. Ayo, bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih untuk tangan kita semua. Ini lagu Profil Pelajar Pancasila ini
pada kurikulum Merdeka itu disampaikan bukan hanya untuk anak TK dan SD, tapi SMP dan SMA itu wajib menghafal juga. Bahkan sampai ada anak SMA yang bilang, saya kok belajar di SMA malah suruh nyanyi lagu TK katanya, karena suruh menghafal lagu profil belajar Pancasila. Next deh. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang akan diterangkan pada kesempatan ini dan disebarluaskan pemahamannya kepada semua guru. Lanjut ya. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, artinya berkebinekaan itu ya seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi global, artinya kita berpikirnya secara menyeluruh, mendunia. Kemudian bergotong royong, ini artinya paradigma barunya itu kolaborasi. Jadi anak-anak itu sekarang ini pembelajarannya lebih difokuskan untuk melaksanakannya dengan cara kelompok, biasanya seperti itu. Kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis, terutama bernalar kritis itu untuk menghadapi tantangan abad 21. Anak-anak itu diberikan pembekalan yang kita harus berpikirnya itu, nalarnya itu kritis, harus bisa mengolah informasi sendiri ya. Kemudian anak-anak juga harus bisa mencari sendiri dan membuat pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya kalau anak-anak kritis itu justru kita harus kita harus memfasilitasi mereka bahwa mereka itu nalarnya itu kritis ya. Baik, pembelajaran paradigma baru ini sebetulnya bukan baru-baru sekali ya, karena ini adalah kembali ke zaman Ki Hajar Dewantara. Makanya kita sekarang menggunakan istilah kurikulum merdeka. Kenapa disebut kurikulum merdeka? Karena zamannya Ki Hajar Dewantara itu anak-anak itu justru harus merdeka. Merdeka dalam arti dia tidak ada pengentangan dari segi fisik maupun pikirannya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak tuh harus bahagia, harus selamat dalam arti dia punya kekuatan untuk bisa ke depan, di masa depan dia bisa menghadapi tantangan abad 21. Next slide. Nah, yang kedua, teori kontrol Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu seorang psikolog, juga seorang pendidik. Dia menciptakan teori namanya teori kontrol Dr. William Glasser. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini adalah ilusi ya Bapak Ibu tidak ada. Ibu-ibu guru hebat. Jadi guru itu mengontrol murid, yang sebenarnya itu hanya ilusi, fata morgana. Yang sebenarnya itu adalah murid sebetulnya dia dikontrol oleh dirinya sendiri, hanya dia mengizinkan guru mengontrol dirinya. Jadi bukan berarti guru itu boleh mengontrol murid, hanya saja murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Ini maksudnya begini, penguatan positif itu seperti memberi penghargaan. Anak-anak yang nilainya paling bagus, ibu beri beng-beng. Itu sebetulnya dari segi positifnya iya, oke. Tapi apakah ada segi negatifnya? Ternyata banyak. Itulah yang disebut kenapa itu ilusi. Jadi segi negatifnya itu anak lain cenderung merasa, saya sih tidak diberi beng-beng, kemudian akhirnya merasa rendah diri, merasa tidak. Nah, yang diberi penghargaannya merasa jumawa, yang tidak diberi penghargaannya akan merasa drop. Itu salah satu contohnya saja, misalnya seperti itu. Contoh kemarin itu yang dari SDITL Irsad pernah menyampaikan, kalau sholatnya rajin nanti akan diberi penghargaan. Ternyata itu disalahkan juga, Bu. Jadi seharusnya kalau memang mau diberi penghargaan seperti itu, ada penghargaan-penghargaan lain. Kita, insya Allah di sini di kita banyak ya yang penghargaan anak yang paling rajin. Kalau mau seperti itu, dibuat seperti itu. Penghargaan anak yang nilainya paling bagus, penghargaan anak yang paling rajin, penghargaan yang piketnya selalu tepat, penghargaan yang anak tidak pernah membolos, penghargaan anak yang selalu mengikuti kegiatan tanpa bercanda, penghargaan anak yang selalu menyayangi teman. Jadi dibuat beberapa macam bentuk penghargaan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga sering sekali jadi bahan diskusi. Contoh, kalau guru lembek, akibatnya anak-anak bisa nggak menghadapi kehidupan di luar yang keras. Jadi guru menanamkan disiplin dengan keras seperti itu. Kalau gurunya selalu lembek, nanti anak-anak tidak disiplin sekaratnya sendiri. Itu sebetulnya hanya ilusi ya, bahwa itu akan justru akan membuat mereka jadi tidak percaya diri, membuat mereka jadi merasa takut dan tidak merdeka. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut Nah, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi ada perubahan dari selama ini kita menggunakan konsep stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, suatu apa itu? Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang, win-win solution. Lanjut Apakah makna disiplin? Nah, kembali ke budaya positif itu ada yang namanya disiplin. Disiplin dalam bayangan kita itu adalah dengan cara kekerasan atau dengan cara dengan cara-cara yang tegas gitu. Sebetulnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada pergeseran makna dari kata disiplin itu. Jadi kesannya kalau disiplin itu ketegasan, kepatuhan dari murid kepada guru, yang sebetulnya disiplin arti yang sebenarnya itu adalah apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next step. Penerapan disiplin positif itu artinya pendekatan tanpa kekerasan. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan
untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Next step. Nah, materi berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu universal, semua orang di dunia manapun itu menerima dan mengakui bahwa nilai-nilai tersebut benar adanya. Nilai-nilai kebajikan yang kemudian dijadikan landasan dalam kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sementara ada IBO Primary Years Program. Ini adalah sebuah institusi atau organisasi memiliki juga nilai-nilai kebajikan, yaitu sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Begitu juga di sekolah kita, dalam visi misi sekolah itu dijelaskan juga kan, kita mewujudkan generasi yang bagaimana? Generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang kreatif, mandiri. Itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Semua orang di belahan dunia manapun menerima dan menganggap itu sebuah nilai kebajikan. Lanjut deh. Berikutnya materi tentang teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Nah, sementara teori yang sebenarnya yang betul adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Contoh, murid kita ada yang benar-benar semangat belajarnya. Apakah dia tuh rajin sekali, patuh dan rajin. Nah, kita bertanya, motivasinya apa? Apakah motivasinya eksternal, misalnya takut dihukum oleh gurunya? Berarti itu motivasi dari luar. Itu kita harus merefleksi diri sebagai guru. Aduh, ini anak-anak kok anteng belajar, diem di kelas. Apakah karena dia takut? Nah, itu berarti motivasi eksternal. Apakah karena dia ingin mendapat penghargaan dari guru? Itu juga motivasi eksternal. Tetapi jika dia itu anteng belajar, rajin, patuh, karena memang dia merasa itu adalah tugas saya sebagai murid, saya menghargai diri saya sendiri, itu berarti dari dalam dirinya sudah muncul motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Lanjut deh. Materi berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru wajib mengenali 5 kebutuhan dasar murid. Apa hal-hal yang tidak mereka punya atau kurang apa, itu akan berpengaruh pada perilaku mereka. 1. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu termasuk survival atau bertahan hidup, itu kebutuhan bertahan hidup.
Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, bagian dari kelompok itu adalah belonging atau kasih sayang. Rasa kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, itu adalah power, penguasaan. Mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, itu freedom atau kebebasan. Dan bermain, humor, antusias, tertawa, itu adalah fun atau kesenangan. Contoh, kita ambil contoh murid, salah satu murid misalnya Citra, ya Citra, apa sih kebutuhan dasar dia yang kurang terpenuhi gitu? Sepertinya yang saya lihat adalah belonging. Dia butuh rasa diterima, butuh rasa dipedulikan, butuh bagian dari kelompoknya. Sementara teman-teman lain seperti menolaknya seperti itu. Sebetulnya itu kebutuhan dasar dia yang seharusnya dipenuhi. Ada lagi anak kelas 6 yang selalu mengganggu temannya. Dikit-dikit Noel temennya. Kalau nggak Noel, kalau nggak jahil, kayaknya itu nggak apa ya, nggak seru gitu tuh. Ada aja Abdullah, contohnya Huda, Adli. Aduh itu pengennya tuh main, pengennya nyewel-nyewel temen. Ternyata ada bagian dari kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, masih kurang atau mungkin kebanyakan ya. Jadi bermain, humor, antusiasme, tertawa, kebutuhan dasar akan kesenangannya yang sedang tinggi-tingginya seperti itu. Lanjut Nah supaya nggak ngantuk, kita dengarkan video dulu ya. Di play. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia
menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena
kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Mari, silakan diminum dulu Ibu guru hebat supaya tidak Semoga kita bisa menjadi guru yang memahami kebutuhan dasar murid-murid kita sehingga kita bisa menjadikan mereka murid-murid yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Lanjut, ada 3 hal materi berikutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis.
verbal juga bisa menjadi hukuman. Kalau bahasa kitanya, kamu bodoh sekali, waduh, itu udah termasuk verbal ya, menyakiti secara verbal. Konsekuensi, terencana sesuai aturan, murid dibuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang paling ideal itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Next step. Nah, ini ada tindakan guru nih. Kita cek ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu Guru? Hukuman. Nanti kita cek jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman ya. Kita cek nanti. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, sepakat ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Boys, hukuman atau konsekuensi ini? Next step, jawabannya ada di sini. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman, tidak ada hubungannya. Bagaimana anak tersebut bisa berubah dengan memberi hukuman seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up, itu hukuman. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Ini yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena ada pelajaran PJOK-nya. Jadi karena dia masih ada hubungannya dengan pelajarannya ya, dengan PJOK-nya. Sebetulnya larinya ini untuk pemanasan. Teman yang lain udah mulai mengerjakan yang lain, dia belum karena terlambat, akhirnya diberi pemanasan untuk lari, itu konsekuensi. Next step. Nah, ini dia, ini yang selalu menjadi perdebatan 5 posisi kontrol. Ada penghukum, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita dengarkan video lagi ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren,
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Karen! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Next, Salam. Oke. Dari video tadi kita bisa refleksi diri ya. Selama ini kita berada pada posisi kontrol guru yang mana? Kalau saya sendiri pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Pernah tuh pada anak-anak waktu zaman Baju Anda. Jangan ribut, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Jadi kayak gitu tuh. Tadi itu sebetulnya kan pembuat rasa bersalah ya. Membuat anak itu melakukan sesuatu karena ibu gurunya nanti kena marah sama kepala sekolah seperti itu. Kemudian sebagai teman, dan tapi ternyata itu tuh bukan posisi ideal. Posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus siswa lupa bawa topi. Kalau penghukum akan memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat rasa bersalah, harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai, Ibu kecewa dengan kamu. Kemudian posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah.
Tidak susah kan? Tolong jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Posisi pemantau, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Dan posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi kontrol yang paling ideal itu posisi manajer berupa pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada siswa. Lanjut deh. Nah, posisi penghukum. Kok kamu tidak pernah benar melakukannya? Itu menyakiti hati anak ya. Lanjut deh. Saya kecewa dengan perbuatanmu, itu membuat anak kehilangan harga dirinya, menjadi rendah diri karena merasa telah mengecewakan gurunya. Posisi teman, ayo dong demi bapak ibu gurumu, seperti itu. Nanti kalau gurunya ganti, dia tidak melakukan hal yang sama lagi karena terbiasa nyaman dengan satu guru yang biasanya bersama dia. Lanjut deh. Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai loh. Kalau posisi pemantau itu secara peraturan, secara menggunakan nilai-nilai seperti itu. Lanjut deh. Nah, kalau posisi manajer itu berupa pertanyaan-pertanyaan bermakna. Apa rencanamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Oke, tadi dalam 5 posisi kontrol guru yaitu posisi manajer kan, apa keyakinan kelas yang kamu telah langgar? Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu masih motivasinya eksternal, murid melakukannya karena ada peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas itu akan memunculkan motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, meyakini nilai-nilai kebajikan. Makanya sekarang dalam pembelajaran paradigma baru itu tidak dibuat peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Lanjut ya. Nah, ini contoh peraturan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu menggunakan kata-kata yang kurang positif. Keyakinan kelasnya bahasanya dirubah menjadi bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu kata-kata dilarang itu kan termasuk kata-kata negatif ya. Dirubah menjadi saling menghormati. Jadi ada perubahan kata-kata itu berpengaruh sekali kepada anak-anak. Kita terbiasa menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Itu sebaiknya kita menghindari kata-kata seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu komitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu masuk ke keamanan atau saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menggiliran, itu menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, itu kesehatan atau menghormati orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan atau keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, itu keamanan, keselamatan. Jadi perubahan kata-kata menjadi kata-kata yang lebih universal atau kata-kata yang lebih sifatnya itu global gitu, sifatnya itu umum. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelasnya itu hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri. Jadi tidak ada kata-kata dilarang mencontek. Menghindari kata-kata dilarang, menggunakan kalimat yang baru yaitu jujur dan mandiri.
saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama, bersikap baik, ramah, dan santun. Pembentukan keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi melalui curah pendapat, anak-anak menyampaikan, kita akan membuat keyakinan kelas, apa yang akan mereka sampaikan, kemudian dibuatlah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Next slide. Oke, kembali ke tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi adalah sebuah penyelesaian masalah yang paling ideal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next step. Nah, ini dia posisi manajer, posisi yang paling ideal itu menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu satu, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti ada contoh kasusnya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut ya. Nah, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi, ini namanya validasi, menstabilkan identitas. Contoh, ada murid kita yang nakal sama temennya, habis marah-marah ke temannya. Kita panggil, dipisahkan dulu, jangan di depan teman-temannya. Kemudian stabilkan dulu emosinya. Menstabilkan emosinya itu dengan cara apa? Dengan cara menganggap bahwa oke, kamu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini sama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ada anak yang habis keras tentang, posisi dia menangis, stabilkan dulu emosinya dengan menstabilkan identitasnya. Bahwa kita tidak langsung kontrak terhadap anak tersebut, tapi masuk dulu ke dalam dirinya, tenang, nah, tidak apa-apa, manusia itu memang tempatnya salah seperti itu. Lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom atau kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini disebut validasi tindakan yang salah. Lanjut ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Jadi sebetulnya segitiga restitusi itu lebih banyak bertanya kepada murid
tapi menuntun pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu. Tapi sebetulnya kalau di SD aku kabur rame, udah. Jadi tidak harus tiga-tiganya dijalankan, kecuali ada kesempatan bisa ngobrol sendiri dengan muridnya. Tapi kalau pada saat kita di kelas, ya bisa langsung ke keyakinan kelas. Misalnya anak-anak ramai ribut, halo anak-anak, keyakinan kelas apa nih yang kalian yang kalian langgar? Saya mereka ingat, oh iya Bu, bertanggung jawab seperti itu. Berarti kan dikembalikan lagi gitu kata-kata. Nah, contoh kasus 1, Cantika siswa kelas 6 SD Nurul Karangsugung tidak terima Adli mencontek hasil pekerjaannya. Cantika marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini contoh penyelesaian kasusnya ya. Nah, kasus 2, Marcel siswa kelas 6 SD 2 Karangsugung tidak mengerjakan PR. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi? Lanjut ya. Ibu dengan laporan dari ketua kelas. Dia dari Cantika habis marah-marah ya. Marah siapa? Adi. Oh, kenapa Adinya? Oh, mencontek. Kenapa sampai kesel? Saja. Oh iya, itu juga pasti kesel sih kalau misalnya itu saya Cantika. Nah, itu tuh marah-marahnya kayak gimana? Sampai bilang aja Cantikanya. Oh, untungnya Cantika tidak lebih dari itu ya. Tidak sampai memukul lagi kan? Ya bagus. Nah, itu marah-marah itu perbuatan yang lain tidak. Menurut Cantika, keyakinan kelas apa yang ada di kelas kita yang sudah dilanggar oleh Cantika? Iya. Nah, menurut Cantika harus bagaimana bersikap kepada seperti itu ya. Cantika harus bisa lebih bersabar menghadapi sikap Adi ya. Nanti lama-lama Adi diberi nasihat, contek. Seperti itu ya Nak ya. Jadi untuk kedepannya bagaimana sikap Cantika? Tidak boleh marah-marah lagi, harus lebih bersabar ya. Terima kasih ya Nak ya. Bahwa saya tidak boleh marah-marah, lebih bersabar menghadapi kelakuan untuk memperhatikan. Waktu ibu hasil kerjaan anak-anak, masa tidak mengumpulkan PR ya? Kenapa masa tidak mengumpulkan PR? Lupa. Kamu bisa sampai lupa. Main game di rumah, main game. Terus? Oh gitu. Tidurnya malam ya? Wah, kalau ibu jadi makan juga kalau ketiduran ya iya sama kalau ngerjain PR. Menurut Marcel, kenapa keyakinan pasar yang dilanggar oleh Marcel? Nah, Marcel tahu kan kalau kita harus bertanggung jawab mengerjakan PR. Bagaimana caranya Marcel agar bertanggung jawab? Agar tidak lupa lagi ya, terus selanjutnya iya, lama-lama ya. Iya, setiap hari sebelum tidur harus ngecek dulu dengan pelajaran ya. Diselesaikan ya, bisa bagus sekali. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum, nama saya Marcel, kelas 6 SDN 2 Karangsugung. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Mimin, saya menyadari bahwa saya harus bertanggung jawab mengerjakan PR. Saya akan memperbaiki dengan cara pulang sekolah langsung mengerjakan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu gurunya mah hebat, iya. Bentar lagi ya.
Jadi tadi itu adalah contoh-contoh kasus bagian dari tugas demonstrasi kontekstual. Ya, anak-anak bisa bermain peran bekerja sama kasus-kasus, membahas kasus-kasus untuk menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Baik, refleksinya, kesimpulannya bahwa dalam penerapan disiplin positif kita mampu mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru atau among atau manajer untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar serta bertanggung jawab, dan muaranya murid menjadi insan yang seimbang, selamat, dan bahagia sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah. Baik, penutup mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ibu Guru semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini sedikit banyak ada manfaatnya, dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata itu karena ketidaktahuan saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.